Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? Okay, I'm fine too, thanks. Okay, hari ini kita jumpa lagi dengan materi bahasa Inggris bersama saya, Mrs. Dwi Hasuti. Oke, gimana kabar kalian? Sehat? Di masa pandemi ini tetap jaga prokes, pakai masker, cuci tangan, dimanapun kalian berada. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang conditional sentences type 1. Seperti yang kalian ketahui, conditional sentence itu tidak hanya type 1. Ada type 0, type 1, type 2, and type 3. Untuk hari ini, saya hanya fokus pada pembahasan tentang conditional sentences type 1. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu conditional sentence type 1, kita simak dulu apa itu conditional sentence. What is conditional sentence? Apa itu conditional sentence? Ada yang tahu? Jadi pengertian dari conditional sentence adalah conditional sentence atau kalimat pengandaian adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Jadi secara garis besar pengertian dari conditional sentence itu kegiatan itu bisa terjadi atau bahkan tidak terjadi sesuai dengan syaratnya atau kemungkinannya. Nah, sekarang masuk ke conditional sentence terdiri dari dua klausa, yaitu main clause atau induk kalimat dan if clause atau anak kalimat. Letak main clause bisa di depan maupun di belakang. Ya, tidak berpengaruh kata if dalam conditional sentence bisa diletakkan di depan atau di belakang, tergantung kalimatnya ya. Jadi ketika kamu meletakkan if di awal kalimat atau di tengah kalimat tidak berpengaruh ke artinya. Nah, apa itu fungsi conditional sentence? Fungsinya yaitu satu, untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi yang namanya conditional sentence itu kan berandai-andai. Jadi pengandaian untuk masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang. Jadi kemungkinan terjadinya sekarang itu sangat kecil. Kemudian yang terakhir, untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi sesuatu itu sudah terjadi di masa lalu dan sekarang kemungkinan tidak bisa terjadi lagi. Itu adalah fungsi dari conditional sentence. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa jenis-jenis conditional sentence yang harus kamu kuasai itu ada 4, yaitu type 0, type 1, type 2, and type 3. Tapi di sini kita hanya fokus ke conditional sentences type 1. Nah, sekarang kita masuk apa itu conditional sentence type 1? Jadi, conditional sentence type 1 itu lebih dikenal dengan first conditional sentence yang merupakan bentuk kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan. Artinya, pengandaian ini sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi kemungkinan terjadinya besar untuk conditional sentence tipe 1. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena masih ada kondisi realistik yang masuk akal untuk kemungkinan terjadi. Jadi ada syarat-syarat yang memungkinkan pengandaian ini terjadi, ya. Maka dari itu, bentuk kalimat dari conditional sentence type pertama ini memiliki bentuk kalimat simple future atau kalimat yang akan datang.
sudah kamu pelajari tentunya apa itu simple future atau present future tense yang sudah kamu pelajari di SMP ya. Waktu kalian SMP pasti sudah mempelajari materi ini. Oke. Sekarang kita lihat contoh dari conditional sentence type 1 itu seperti apa. Kamu bisa lihat. Di sini saya memberikan contoh Anita will buy a new car. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, contoh dari conditional sentence type 1 itu menggunakan present future tense. Anita akan membeli sebuah mobil baru. Di sini ada kata will diikuti by verb 1. Nah, kalimat ini disebut present future tense. Kemudian kalimat berikutnya, if she has much money, jika dia punya banyak uang. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi atau kita jelaskan tadi bahwa kemungkinan terjadinya untuk conditional sentence type 1 ini sangat besar. Jadi untuk yang akan datang kemungkinannya sangat-sangat bisa terjadi. Ya. Kita uraikan. Anita will buy a new car itu disebut main clause dalam conditional sentence. Dengan tenses present future tense. Ada kata will diikuti by verb 1. Nah, itu yang dikatakan present future tense. Kemudian untuk if clause-nya karena diikuti kata if, maka disebut if clause dengan pola subjeknya she, ada has verb 1 dan much money. Jadi kalimat itu disebut simple present tense. Anita akan membeli sebuah mobil baru jika dia punya banyak uang. Jadi kalau cuma mau beli mobil baru dan dia punya banyak uang pasti bisa terjadi kan? Makanya conditional sentence type 1 ini untuk sesuatu yang kemungkinannya bisa terjadi di masa yang akan datang. Kamu lihat sekali lagi contohnya, Anita will buy a new car if she has much money. Kalimat ini terdiri dari dua klausa, ada main clause dan ada if clause. Jelas sekali bahwa if clause itu kalimat yang dilekati kata if. Kemudian kita lihat rumus conditional sentence type 1 atau pattern-nya bagaimana. Untuk main clause menggunakan present future tense. Apa tuh present future tense? Nah, present future tense ditandai dengan penggunaan kata will. Will itu dalam bahasa Indonesia artinya akan. Kata will itu diikuti dengan verb 1. Kemudian karena itu conditional sentence maka diikuti kata if dan simple present tense. Simple present tense itu yang seperti apa? Kedua tenses ini tentu saja sudah kamu pelajari, sudah kamu kuasai waktu kamu duduk di SMP ya. Simple present tense itu rumusnya subjek plus verb 1. Ya, subjek plus verb 1 ditambah S atau S, dilihat subjeknya tunggal atau jamak. Kalau subjeknya tunggal atau singular, maka verbnya ditambah S atau ES. Kalian lihat catatan kembali ya. Kemudian kita masuk ke contoh main clause berpola present future. Anita will be absent in math lesson. Kata yang diberi warna merah itu menunjukkan kalimat present future. Ada kata will be, will plus verb 1. Kemudian contoh kedua, my mommy may be angry with me. Ada kata may. Loh Bu, kok ini pakai may? Will dan may itu merupakan
model bentuk present, ya. May diikuti be. May plus verb 1, iya. Masih ingat model itu apa? Kata bantu, ya. Kata bantu yang terdiri dari can, may, must, shall, will, could, would, should. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Rumus conditional sentence type 1. Ada main clause diikuti oleh subject plus will plus verb 1. Apa itu tadi namanya tensesnya? Present, future, tense. Kemudian diikuti if clause. If clause-nya if subject plus verb 1 ditambah akhiran s atau es. Nah, sekarang kita lihat pola dari if clause. If clause simple present tense. If her mother gives permission. Jika ibunya memberikan izin. Dilihat kata yang bergaris hijau, her mother itu subjek, gives itu verb 1. Sudah menunjukkan bahwa kalimat ini simple present tense. Kemudian contoh kedua, if I wash my hands carelessly. I itu subjek, wash itu verb 1. Itu sudah menunjukkan simple present tense. Kemudian kalau digabung untuk membentuk pola conditional sentence type 1, maka kalimatnya menjadi Anita will be absent in math lesson if her mother gives permission. Anita akan tidak hadir di pelajaran matematika jika ibunya memberi izin. Keterangannya bisa kamu lihat, ada subjek plus will plus verb 1 diikuti if, subjek plus verb 1. Jelas? Kemudian pola kedua, if I wash my hands carelessly, my mommy may be angry with me. Jika saya mencuci tangan saya dengan ceroboh, ibu saya mungkin akan marah dengan saya. Nah, pola kedua bisa kamu lihat, if clause-nya present tense ada I plus verb 1, kemudian main clause-nya my mommy may be angry with me. My mommy subject, may diikuti verb 1. Jadi boleh may, boleh will. Ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ya, sekarang kita lihat kembali contoh berikutnya. The manager will open the meeting if the staffs arrive on time. Kalimat yang berwarna merah itu menunjukkan apa? Ya, main clause. Ada kata will diikuti open, verb 1. Kemudian kalimat yang berwarna hijau disebut if clause, ada kata if, kemudian diikuti simple present, the staff, verb subject, arrive, verb 1. Gimana? Gampang kan? Iya. Kemudian contoh kedua, the students will do the task if the teacher gives it. Di keterangan di bawah ini sudah dituliskan. Main clause-nya, the student will do the task, and if clause-nya, if teacher gives it. Jadi, murid-murid akan mengerjakan tugas jika guru memberikannya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Nah, sekarang kita lihat exercisesnya. Exercisesnya perintahnya change into conditional sentence type 1. Ada 5 kalimat yang harus kamu analisa untuk merubah ke bentuk conditional sentence type 1. Di sini sudah saya beri kata kunci untuk
kata yang berwarna merah dan berwarna hijau itu untuk memudahkan kamu mengerjakan. Dilihat nomor 1, Father drink iced tea if the weather is hot. Di sini yang perlu kalian betulkan adalah kata yang ada di dalam kurung, kata drink, kemudian kata kuncinya ada kata is. Nah, di sini saya beri contoh satu saja. Nomor 1 itu karena ada kalimat untuk mempermudah mengerjakan, if the weather is hot itu simple present tense karena kalimat itu if clause, maka Father drink iced tea itu main clause, maka kamu harus menambahkan apa? Untuk main clause-nya, rumusnya menggunakan present future tense. Ya, present future tense berarti sebelum kata kerja verb 1 kamu berikan kata will. Jadi kalimatnya menjadi Father will drink iced tea if the weather is hot. Seperti itu caranya. Kemudian nomor 2, the students will go to the laboratory if there be chemistry. Di sini kalimat kuncinya ada kata will go, otomatis ini main clause. Kemudian yang perlu kamu perbaiki yaitu if clause-nya penggunaan be. Nomor 3, if mother cooks delicious food, I eat much. Di sini sudah ada kata kunci untuk if clause-nya, ada kata cooks, dan main clause-nya yang disuruh membetulkan kata it. Kemudian yang terakhir, if the manager be angry, the staff will work harder than usual. Di sini kalimat yang menunjukkan kata kunci ada kata will work, berarti main clause-nya sudah diketahui present future, kamu membetulkan if clause-nya dalam kurung be itu menjadi apa. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Gimana, sudah jelas untuk materi conditional sentence type 1? Oke, kalau tidak ada, next time kita akan lanjut ke conditional sentence type 2. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.